yang udah tembus 17.500 terkait dolar yang udah tembus 17.500 kan, apakah BPR akan memanggil BI dan Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan NPPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027. Kayak belum ada, karena udah kita jalankan putaran yang besar pada waktu itu, dan orang-orang yang semestinya sudah saya lihat di tempat yang pas. Tinggal kita lihat dampak perbaikannya ke depan. Kita lihat sih akan sudah membaik terus. Pak Purbaya, Pak. KSSK kemarin kan Bapak bilang mau ngasih stimulus apa aja sih Pak? KSSK Bapak bilang buat di kuartal 2 Pak. Ke saya, KSSK, Buat dorong pertumbuhan. saya apa KSSK? Buat dorong pertumbuhan ekonomi, Bapak bilang Bapak mau ngasih stimulus di kuartal 2. Kan saya bukan KSSK. Iya, maksudnya pas KSSK kemarin konferensi. Waktu KSSK. Ngomongnya. Nanti kita sudah bicarakan itu mobil listrik. Nanti ada gaji bulan ke-13. Mungkin nanti akan dibicarakan yang lain-lain. Tapi itu masih diskusikan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Yang lain-lain apa sih Pak? Oh, tadi nanti kita pikirkan, sedang dihitung. Yang spesifik ke kelas menengah nggak ada, Pak? Gimana Pak namanya Pak? Kalau mobil listrik itu kan pasti kelas menengah kan. Pak, awalnya Bapak akhirnya ngizinin mobil listrik dikasih insentif, kenapa sih Pak? Dulu kan Bapak nggak mau tuh. Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun nih. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran. Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan. Dan di samping itu juga ada produk listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum nggak dipakai, yang istilahnya take or pay. Itu mungkin kapasitas yang baru kepakai katanya sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya, tapi Anda mesti diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya. Tadinya saya pikir kan perang sebentar selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Ternyata setelah saya lihat kayaknya masih lama kalau begini mah. Kira-kira begitu. Sampai kapan Pak kalau hitung-hitungan Kemenq? Paling jelek itu September, dia akan paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus. Jadi kita akan melihat terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu. Pak Purbaya, Soal rupiah, Pak, kan ada. Pak dari Kemenq gimana kira-kira? Oh, itu kan Anda mesti tanya Bank Sentral. Jangan tanya saya. Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Pak Purbaya, ini kan udah jauh banget Pak. Iya Pak, ini kan udah jauh banget dari asumsi makro di APBN 2026. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, Gimana, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, Besok mulai jalan. Ini gimana sih Pak, dari Kemenq itu menyebutkan 17.500 sudah jauh dari subsidi awal ya Pak. Untuk subsidi gimana Pak dari Kemenq efeknya? Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas APB, atas asumsi APBN rupiahnya.
Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Oke, coba Pak. Oke, Menarik siap. utang yang sudah beredar mau ditarik lagi gitu Pak, masuk. Kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi market supaya yield-nya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.